Selamat malam. Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali. Ya. Apa motivasinya sehingga ingin menjadi seorang peserta uji nyali ini? Ingin mengetahui lebih dalam mengenai mitos atau cerita yang ada di masyarakat selama ini. Ya, saudara Dodi sendiri pernah mengalami di rumah ataupun di mana Belum, mengenai hal-hal yang memang di luar logika? belum. Belum pernah. Iya. Baik. Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali ya di Iya. lokasi yang sudah ditentukan oleh kami. Iya. Saudara Dodi, sebelum saya antar ke lokasi uji nyali, Ya. saya akan menutup mata Anda. Iya. Silakan dipakai. Saudara Dodi, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali Ya. dan ditugaskan di tempat ini Iya. untuk merasakan segala apapun bentuk itu Iya. yang ada di tempat ini. Iya. Anda akan beruji nyali selama 2 malam. Di sini kami menyiapkan perbekalan, ada air Iya. dan juga cahaya lilin. Itu akan menjadi sumber cahaya Iya. saat Anda berada di sini. Lokasi ini akan sangat gelap sekali. Iya. Kami menempatkan beberapa kamera ya di depan, persis di belakang sini adanya, dan di belakang. Jika Anda merasakan sesuatu selama berada di sini, Anda langsung komunikasikan ya dengan Iya. kami. Iya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, Iya. Anda cukup melambaikan tangan, kami akan menjemput Anda kembali. Iya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera, Iya. sehingga kami dapat melihat apa yang saudara Dodi lihat. Iya. Dipakai ya. Thank you. Jelas. Kita mendengar suara gong sudah berbunyi. Ya. Itu menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Baik. Saya ucapkan silakan beruji nyali.
Citra sendiri melihat aura peserta kita gimana? Aura peserta kita ini jarang sekali sebenarnya saya lihat. Aura peserta aslinya berwarna kuning, tapi saya lihat ada aura tambahan berwarna ungu. Itu biasanya tanpa disadari ataupun dia disadari oleh peserta, ada aura tambahan ini berasal dari entah itu dia pernah datang ke orang yang memang memiliki kemampuan lebih untuk menambah aura tersebut, untuk wibawa, untuk menjaga, atau untuk karirnya itu bisa saja. Tapi justru aura tambahan tersebut bisa membuat peserta di lokasi uji nyali merasakan interaksi dari makhluk astral meskipun tidak bisa melihat secara langsung. Saat kita penelusuran sudah mengatakan banyaknya sosok anak-anak ya, dari arah sebelah kanan lokasi uji nyali di lorong yang buntu tadi. Gimana kondisinya sekarang? Mereka ada di dalam. Mereka tetap ada di lorong dan tidak mencoba keluar atau mencoba mendekati belum. Karena mungkin baru sebentar di situ, jadi belum ada interaksi sama sekali. Mereka hanya diam di dalam dan melihat. Hanya itu aja, Mas. Suara perempuan nangis. Suara Kayak ada suara mengaum. Itu kalau menurut Mas Yuda sendiri suara mengaum itu asalnya dari mana ya? Asalnya dari depan, arah depan peserta. Dari, kalau saya bilang itu salah satu penjaga Yang menjaga ya? Atau mungkin yang seperti pada saat penelusuran tim masih dunia lain juga mendapatkan beberapa orbs yang berwarna merah tanya kuat sekali dibandingkan dengan orbs-orbs yang sekitarnya. Nah itu kemungkinan besar memang wujud dari fenomena suara dari orbs yang berwarna kuat ranya merah itu ya. Dari jelmaan itu. Ya, sebagai penjaganya. Lokasi kita dekat sekali dengan laut ya, langsung laut lepas. Energi astral sendiri adakah yang memang berasal dari laut, Mas Yuda? Untuk sementara ini belum. Jadi ruangan ini mereka sudah seperti rumah mereka sendiri. Jadi yang di sekitarnya pun makhluk-makhluk itu berdampingan sama seperti kita. Iya. ada suara perempuan ketawa. Suara orang nangis. Perempuan ketawa. Anda
betul menyatakan menyerah? Iya, saat ini. Kenapa? Bisa diberikan alasannya kenapa? Apa itu? Pertama panas mas. Panas nih jaket saya buka kan. Baju juga udah basah, keringetan nih gitu kan. Terus dari tadi tuh yang saya liatin tuh batu ini kok kayak apa? Kayak kelelawar, kayak ada matanya gitu. Maaf ya. Nah ini misalnya ini matanya nih. Nah ini mata ini mulut gitu. Terus ini kayak telinganya gitu kan. Gitu. Jadi perasaan tuh ngeliatin saya gitu mbak kan. Sugestinya gitu. seperti itu ya. Disuapin. Terus beberapa saat yang lalu tuh suara perempuan nangis, ada suara orang gaung, gitu kan, suara itu makin lama makin kuat, terus makin bahkan seolah dia semakin dekat gitu loh. Baik, Saudara Dodi ya. Kita akan kembali ke kontrol room sekarang. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan di sini ada Citra Prima dan Mas Yuda, dua orang ahli spiritual. Ya, Mas Dodi bisa menceritakan kembali dari awal saat Anda berada di lokasi dan akhirnya Anda memutuskan melambaikan tangan. Ya, Silakan. ya awalnya biasa aja ya, biasa aja. Cuman yang kelihatan kasat mata itu si kelelawar warwiri gitu kan. Kok lama-lama kayak ada banyak tapi nggak ada bayangannya gitu. Kemudian itu kenapa saya sering nengok ke kanan? Karena ketika saya mengarahkan lilin ke kanan tuh merinding gitu kan. Nah terus saya taruh lagi di bawah. Begitu saya menengok merinding lagi gitu kan. Ujungnya saya tengokin, saya lamain terus bukan gitu. Kayak ada yang manggil tapi saya pengennya nunjukin wujudnya gitu. Nah pas sudah kelama-lamaan saya dengar suara tadi itu. Ada suara perempuan nangis. Ada suara terus makin lama kayak mereka tuh bergiliran ngasih suaranya gitu. Nah, terus lama-lama kok makin keras gitu. Mungkin mereka terasa keganggu atau mereka kurang senang dengan kehadiran saya gitu. Mungkin ada yang mau saya tanyakan. Pada akhirnya Anda menyerah itu apa yang memutuskan pada akhirnya Anda menyerah? Karena pertama dari fisik ya. Saya ngerasa baju saya udah basah semua, udah capek iya. gitu kan. Dengan ada suaranya mereka tuh bagi saya itu sudah luar biasa cukupnya gitu. Artinya mereka sudah ini loh saya ada gitu. Sebenarnya untuk sosok yang di sebelah kanan itu banyak sosok anak-anak kecil sebenarnya. Oh. Itu dia sebenarnya memanggil-manggil perasaan Anda itu mereka. Sebelah kanan. Jadi mereka bukan malu. Ya. Bukan malu tapi ada rasa takut juga mereka. Makanya manggil Mas ke dalam. Dan suara wanita itu tadi suaranya dari luar. Ya, Dari luar. Dari yang ke lorong kedua. Dari sebelah kanan. Nah, mereka mau mencoba mendekat. Tapi Mas sudah bukan rasa takut ya. Tapi mereka ngerasa ada tumburan gesekan energi yang lebih kuat dari mereka. Ya, baiklah Saudara Dodi, kami berterima kasih karena Anda telah bersedia menjadi seorang peserta uji nyali di Masjid Dunia Lain. Ya. Memang bertahan di satu lokasi yang asing seperti tadi bukanlah satu hal yang mudah ya. Terima kasih Mas Yuda dan juga Citra. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih sama-sama. Pemirsa, kita nantikan peserta berikutnya di malam yang kedua nanti. Tetap saksikan Masih Dunia Lain. Pemirsa, di malam kedua ini kita kembali telah mendatangkan seorang wanita bahkan yang ingin beruji nyali di lokasi ini. Selamat malam. Yulia ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Iya. Apa yang memotivasi? Yang memotivasi saya ingin mengikuti uji nyali ini karena ingin melatih keberanian. Yulia mengetahui mengenai daerah ini? Sedikit. Sedikit. Iya. Dan pernah mendengar mengenai cerita-cerita yang beredar mengenai lokasi ini? Pernah. Ada apa saja?
Dulu waktu masih buka pantai ini sekitar jam setengah 2 itu dari gua ini keluar sosok Nyai Roro Kidul beserta para pengikutnya menuju laut. Iya. Ya, baik. Anda sudah siap? Siap, Pak. Yakin? Yakin. Sebelum saya mengantar Anda ke lokasi uji nyalinya, Saudari Yulia akan saya tutup matanya. Ya. Silakan dipasang. Saudari Yulia, saya akan menyampaikan peraturannya. Ya, peraturannya di sini adalah Anda akan berada di lokasi ini selama hanya 1 malam. Dan Anda ditugaskan untuk berinteraksi Iya, Pak. terhadap apapun interaksi gaib yang ada di tempat ini. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat ya. Suara gong itu menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan silakan beruji nyali. Setelah saya keluar, Anda boleh duduk, ditaruh lilinnya di sini. Ya. Citra sendiri melihat dari sisi sifat ataupun psikologis peserta kita ini bagaimana? Ini peserta sendiri pada saat memasuki lokasi uji nyali, dia sudah bisa merasakan adanya hawa yang berbeda di dalam. Tapi kalau dilihat kondisinya juga, secara aura peserta ini kalau saya boleh terus terang, banyak sekali energi di auranya, banyak yang bolong. Nah, jadi di sini adalah kelemahan peserta. Kalau dia tidak bisa bersikap untuk menstabilkan energi dan emosinya, ini akan mudah sekali diserang secara fisik. Tapi di sini kita bisa lihat peserta di luar, mungkin dia pernah melakukan beberapa hal datang ke tempat-tempat wingit atau yang keramat gitu. Jadi sudah terbiasa untuk interaksi dengan makhluk astral. Di dalam gua ujung sana terlihat bayangan
hati yang ingin menghampiri aku. Terimalah aku. Beribu-ribu maaf, beribu-ribu maaf aku ucapkan pada pangeran. Aku telah lancang memasuki tempat persembunyian pangeran. Namun aku tidak bermaksud untuk mengganggu pangeran. Untuk ya kedatangan tadi sosok bayangan putih ya, yang Mas Yuda lihat juga, itu maksudnya apa dengan sosok bayangan putih tadi? Dia seperti seorang ibu yang menghalau anak-anaknya untuk jangan nakal. Karena mungkin ada energi yang melindungi peserta ya, Bu ya. Ya, betul. Jadi dia khawatir juga dengan anaknya ini terbentur dan terluka. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna syirka sanatan fid din wa afiyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna syirka sanatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan dan manfaatan pada maut. Allahumma salli alaina bi sukratan wa najatan minan nar wa dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana ya dan di luar sana terdengar suara tangisan. Astagfirullahaladzim. Ya silakan kalau mau bangun. Digerak-gerakin dulu aja kakinya. Iya. Ya Anda melewati waktu yang ditentukan selama satu malam. Bagaimana perasaannya saat ini? Perasaannya sedikit takut sih. Sedikit takut. Iya. Karena hal apa di sini? Karena merasa takut karena apa? Apa karena waktunya terlalu lama? Kalau masalah waktu lama enggak, tapi banyak godaan. Godaan. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Seperti
seperti ada bayangan dalam sono banyak banget. Terus ada yang ngobrol-ngobrol lame. Kalau ganggu mah enggak sih, cuman dengar-dengar suara aja. Terus ada sini tadi ada laki-laki yang nemenin sini. Ada laki-laki yang menemani? Iya. Di mana? Bisa ditunjukkan? Di sini tadi dari dalam sono. Terus ke depan? Iya. Sudah usianya kalau bisa di Kira-kira 34 tahun. setengah baya ya? Iya. Selain dari ruangan pojok sana, adakah gangguan dari arah depan atau dari arah mungkin dari belakang Anda? Kalau tadi itu di sini ada kayak yang dorong gitu, sakit banget sininya gitu. Jadi setelah Mbak mengalami di malam ini sendiri, apakah keberaniannya lebih besar atau justru Keberanian lebih besar. lebih besar ya? Dan juga terus melantunkan doa Iya. itu juga menambah keyakinan juga ya. Terusnya tadi saya juga lihat Mbak ini ya, seperti membuang air di sekitar. Itu apa tuh yang dilakukan, maksudnya apa? Sebelum masuk sini tadi, sebelum ada laki-laki yang datang ke sini tadi, kayaknya mah ada laki-laki tua gitu yang bisikin, suruh bacain ayat-ayat doa, katanya airnya itu disuruh kelilingin aja. Oh itu jadi Anda baru tahu saat itu Iya. juga ya? Sebelumnya belum pernah melakukan seperti itu? Karena cuman tambahannya ditambahin lagi doa sama ininya biar lubang-lubang yang membahayain itu bisa ketutup. Saudari Julia, Anda berhasil melewati malam di lokasi uji kali ini. Apapun yang Anda alami di sini dan pengalaman apapun itu akan menjadi satu pembelajaran Iya. bagi Anda di kemudian hari. Dan Anda atas keberhasilan ini, maka Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Namun satu hal yang terpenting, di sini kami menyatakan Anda sebagai seorang wanita yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami semua dari tim Mas Yuda lain dan juga Citra dan Mas Yuda mengucapkan selamat kepada Anda.